Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Alia Kusumawardani dengan NIM 12170500008. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai shell script. Gimana cara bikin file shell scriptnya, terus inisiasinya, terus pemanggilannya. Nah, ini aku udah ada mobile externnya, udah masuk di mobile externnya. Kalian kalau misalnya mau pakai VirtualBox atau yang lainnya juga boleh, tapi aku pakai mobile extern untuk connect ke SSH-nya. Terus kita coba pakai cara yang manual aja, biar sekalian belajar gitu ya. Ini kita ketik SSH, terus nama ininya, terus add hostnya, local hostnya. Ini aku pakai server dari kampus, jadi kita tinggal masukin aja. Terus masukin passwordnya. Karena aku pakai OS-nya Windows, jadi nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini udah masuk. Terus aku mau bikin si shell script-nya itu di folder yang aku gitu. Nah, ini tuh kayak baru tampilan utamanya doang dan ada banyak folder gitu di sini. Sekarang kita masuk ke folder aku dengan cara pakai perintah cd atau change directory. Ini aku masukin ini aku. Nama filenya. Enter. Nah, ini udah masuk di file aku. Sekarang kita bikin shell script-nya. Misalnya, kita bikin shell script apa ya? iBox. Nah, untuk cara bikin file shell script-nya itu kita bisa pakai touch sama kayak untuk bikin file yang lainnya. Terus nama filenya tapi pakai perintah .sh itu shell script gitu. Oke. Coba kita lihat. Oke, ls. Ini mana ya? iBox. Nah, ini udah ada shell script-nya. Sekarang kita bakal edit shell script-nya pakai perintah vim. Kalau kalian ada nvim juga boleh, lebih enak gitu dipakainya karena langsung kelihatan gitu. Nah, ini kita masuk dulu vim pakai spasi nama si shell script-nya. Oke, ini udah masuk ke vim-nya. Dan kita ini nggak bisa pencet apa-apa. Kalau kalian lihat, ini aku pencet keyboardnya tapi nggak bisa apa-apa. Karena ini kita di mode view. Jadi kita hanya bisa ngelihat si script-nya. Sekarang untuk ngeditnya kita pencet I, yang artinya insert. Tuh, baru bisa. Nah, untuk menginisiasi shell script-nya, kita pakai perintah hashtag, terus pagar, bin, bash. Kayak menjalankan perintah shell script-nya di bin bash gitu. Nah, lalu untuk jika kita ingin mengetik atau apa ya namanya, mengisi file dengan teks gitu, kita bisa pakai echo, perintah echo. Mungkin kalau kalian ada yang belajar Java, echo tuh semacam print out gitu, sistem out print gitu. Nah, ini echo, misalnya kita akan membuat script bertulisan halo, selamat datang di iBox. Misalnya ya, iBox Indonesia. iBox Indonesia. Oh ya, by the way, for your information, jadi kalau di Vim itu kita nggak bisa copy paste ya, jadi harus ketik manual gitu. Selamat datang di iBox Indonesia. Namaku. Nah, di sini kita akan gunakan parameter. Yang pertama, apa itu parameter? Jadi parameter itu ketika kita panggil nanti si yang apa namanya, simbol dolar ini kita bisa ubah dengan inputan kita sendiri gitu. Misalnya namaku ini nanti diganti parameter 1 yang akan melayani Anda. Misalnya gitu ya. Terus ini kita klik
ketik Eko lagi. Nah, Anda mau pesan apa? Misalnya gitu. Anda mau sedang mencari apa? Misalnya gitu kan. Tablet, MacBook, atau misalnya iPhone. Nah, nanti misalnya di sini kita tulis lagi tersedia iPhone apa misalnya. Ini kita pakai parameter 2, terus apa lagi misalnya 3, terus misalnya apa lagi 4. Lalu ada juga MacBook MacBook apa gitu, misalnya seriesnya berapa gitu. MacBook Pro misalnya gitu, atau apa gitu lah. Mungkin ini misalnya kita pakai parameter aja lah ya. Terus misalnya Anda juga bisa melihat case, iPhone case di etalase kita bikin 6. Nah, tapi di sini aku mau bikin si etalase ini sebagai folder. Kita tinggal tambahkan perintah mkdir p dan taruh parameternya. Nah, gini. Halo, selamat datang di iBox Indonesia. Namaku siapa yang akan melayani Anda? Yang akan melayani Anda. Terus, sedang mencari apa? Tablet, MacBook, atau iPhone? Tersedia iPhone berapa, lalu ada juga apa. Nah, Anda juga bisa melihat iPhone case di etalase. Ini yang artinya, ini tuh aku bakal bikin ini folder. Ini misalnya kita cukup sampai segini. Terus ini kan masih mode insert. Kita beralih dulu untuk keluar itu ke mode view dengan pencet escape. Nah, udah nggak bisa dipencet-pencet lagi keyboardnya. Lalu kita klik shift pakai titik 2, terus W. Itu untuk menyimpan script ini. Lalu kita ketik lagi shift titik 2 Q untuk quit atau keluar dari Vim. Nah, gimana cara manggilnya? Cara manggilnya kita biar lebih gampang, kita tampilkan dulu isi dari file shell script ini pakai perintah cat. Ini sebenarnya sama ya perintahnya untuk menampilkan file yang lain juga. Nah, ini kan udah keluar nih. Jadi kita bisa manggil si shell script-nya ini dengan gampang. Pakai perintah .and slash. Ini, halo selamat datang di... Oh, ini kita panggil dulu nama shell script-nya. .sh. Terus spasi. Nah, teman-teman harus memperhatikan penggunaan spasi juga di pemanggilan shell script karena ini ngaruh banget. Untuk spasi yang pertama itu untuk parameter yang pertama. Jadi kita langsung masukin namanya. Nama aku Alia. Yang akan melayani Anda. Sedang mencari apa gitu kan. Tersedia iPhone. Ini kita masukin juga parameter kedua setelah spasi yang kedua. Terus ada iPhone 11 misalnya. Terus spasi lagi. Ini kita kalau mau 2 kata kita pakai kutip. iPhone 12. Spasi lagi ini untuk parameter yang ketiga. Misalnya dan 13 gitu kan misalnya. Nah, parameter lagi untuk yang kelima.
Lalu ada juga misalnya MacBook ya. Gitu. Spasi lagi untuk parameter yang keenam di etalase iPhone case. Misalnya casing aja lah ya, casing. Enter. Nah, ini permission denied. Jadi kita nggak punya akses untuk nge-execute dari si shell script ini. Caranya gimana? Caranya kita bakal lihat dulu ini permissionnya. ls strip l. Nih, yang ini inbox kita. Ini strip pertama ini untuk keterangan file atau directory. Terus 3 ini untuk owner. Lalu ini untuk group. Dan ini untuk word. Nah, supaya bisa di-execute, owner itu harus bisa nge-execute. Terus group juga bisa nge-execute. Dan word juga bisa nge-execute. Yaitu kita pakai perintah chmod. Read itu 4, write itu 2, dan execute itu 1. Jadi supaya owner bisa 3-3-nya, 4 tambah 2 tambah 1 yaitu 7. Terus group itu bisa read dan execute misalnya, nggak pakai write. Jadi read 4, execute 1, jadi 5. Dan world itu sama kayak group, kita taruh 5. Spasi nama filenya. ibox.sh. Oke, ini udah berhasil. Dan sekarang kita coba jalanin perintahnya. Shell scriptnya. sh, terus alia 11, iPhone 12, dan 13. Terus ada juga parameter MacBook. Dan yang terakhir casing. Nah, nanti keluarnya gini. Halo, selamat datang di iBox Indonesia. Namaku Alia yang akan menilai Anda. Sedang mencari apa? Tablet, MacBook, iPhone. Tersedia iPhone 11, iPhone 12, dan 13. Lalu ada juga MacBook. Anda juga bisa melihat iPhone case di etalase casing. Nah, casing ini kan kita bikin tadi sebagai folder. Coba kita lihat apakah ada folder dari casing. Dan ada. Jadi, perintah shell script ini udah terjalankan gitu. Nah, mungkin untuk yang belum ngerti, nanti aku taruh repository di GitLab. Jadi, kalian bisa belajar perintah-perintahnya dari situ. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.